Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah dimanapun berada, alhamdulillah, hari ini saya ingin menyampaikan satu bab hukum tentang masalah penyembelihan hewan kurban yang disebut udhiyah. Ini juga merupakan perintah ibadah dari Allah, kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa penyembelihan yang bersifat ibadah, misalnya penyembelihan untuk akikah, untuk walimah, nazar, dan berkurban pada Idul Adha dan sebagainya. Oleh karena itu, inti pembahasan kita sekarang ini adalah tentang udhiyah. Ya, di dalam berkurban, bahwa tujuan utama melaksanakan penyembelihan kurban pada hari raya Idul Adha, tujuannya adalah merupakan pendekatan diri kepada Allah dengan segala lapang dada, itu sebagai tanda rasa syukur seorang hamba atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Lalu bagaimana ibadah kurban jika dilihat dari segi hukum? Nah, di sini ada dua pendapat para ulama. Secara pintas saya sampaikan bahwa ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan sunnah. Jadi ulama yang menghukum wajib, mereka berdasar pada sebuah hadis mengatakan, an Ibnu Abbas, man wajada sa'atan wala yudakha fala yaqrabanna musallana. Artinya, barang siapa yang berkemampuan lalu tidak berkurban, maka janganlah dekat-dekat di tempat salatku. Sedangkan ulama yang menghukum sunnah berdasarkan pada dalil mengatakan, salah suruhunna ala faraidi walakum tatawu an-nahar wal witri warakatani duha. Jadi kata Nabi, ada tiga hal bagiku adalah wajib dan bagimu adalah sunnah, yaitu berkurban, berwitir, dan 2 rakaat sholat duha. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, agar menjadikan kita lebih dekat, kita lewat jalan tengah menurut jumhur ulama, mengatakan bahwa kurban merupakan sunat muakkadah, dengan catatan bahwa bagi orang-orang yang punya kemampuan lalu tidak melaksanakannya, maka hukumnya adalah makruh. Ini yang sementara kita pahami. Nah, sekarang kita pindah ke soal pembagian daging kurban. Setelah melaksanakan penyembelihan, pertanyaannya lalu kepada siapa yang akan dibagikan? Nah, marilah kita kembali kepada dalil dan penjelasan ulama bahwa daging kurban itu boleh diambil sepertiganya dagingnya dan 2/3 untuk dibagikan kepada orang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28. Katakan, fakulu minha wat'imu ba'isa al-fakir. Jadi makanlah sebagian dan bagikan sebagian, diutamakan untuk orang sengsara dan fakir. Yang kedua, fakulu minha wat'imul qani'a wal mu'tarrah. Jadi di ayat 30 dikatakan, bagikan kepada orang baik yang meminta dan yang tidak meminta. Ya. Kemudian yang ketiga, la yanhakumullahu. Jadi Allah tidak melarang kamu anil ladzina yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi agamamu. Maksudnya, boleh juga dibagikan kepada orang-orang non-Islam yang baik-baik, apalagi kalau tetangga. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu contoh yang sangat menggembirakan umat Islam waktu itu, ketika seorang sahabat berkurban lalu mengikutkan nama keluarganya. Di situ dikatakan, yudhakha bisyati anhu wa an ahlul baitihi hatta tubahiyan nasa. Maksudnya begini, di zaman Nabi ada seorang sahabat melaksanakan kurban seekor kambing, lalu berniat mengikutkan keluarganya. Nah, hal inilah yang menggembirakan bagi keluarga ahli ibadah waktu itu, yang memang kondisinya rata-rata pas-pasan.
Pemirsa, sekarang kita masuk dalam sistem pengaturan menurut kondisi yang diajarkan supaya untuk lebih mudah. Di sini saya mencoba menyusun berdasarkan nilai materinya. Jadi susunan hewan yang dikurbankan. Pertama, 1 ekor unta untuk 1 orang, silakan. 1 ekor sapi untuk 1 orang. Ya, 1 ekor domba untuk 1 orang. Bisa ya. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kemudian perhatikan, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kemudian 1 ekor unta untuk 7 orang. Perlu kita tahu, contoh ini terjadi ketika Nabi dalam safar dari Madinah ke Mekah. Bersama rombongan waktu itu, beliau terhalang masuk kota Mekah. Ya. Lalu melaksanakan kurban dengan cara yang diatur sendiri oleh Nabi, yaitu 7 orang untuk 1 ekor unta atau sapi. Nah, dari sinilah contoh berkurban dengan cara bergabung sebagaimana yang umum dilakukan sekarang. Pemirsa, ada pula hal-hal yang perlu diketahui, yaitu tentang syarat-syarat hewan yang tidak patut dijadikan hewan kurban. Yang pertama dikatakan al-aura'u baina auriha, hewan yang picak, ya, atau buta matanya, yang sudah nampak jelas butanya, ya, tidak boleh dikurbankan. Kemudian al-maridatu baina mardiha, hewan yang sakit yang sudah nampak jelas sakitnya, ya. Yang ketiga wal arja'u baina tal'iha, hewan yang pincang, yang sudah kentar pincangnya, artinya dia itu sudah kemasukan penyakit. Kemudian wal kasirul lati la tanqa, hewan yang kurus yang tidak punya sumsum, artinya kurus, ya, tidak punya daging. Nah, ini yang tidak boleh dikurbankan. Pemirsa, termasuk kategori hewan cacat yaitu yang buntung ekornya, yang kedua yang sumbing telinganya, tidak boleh dikurbankan, ya. Akan tetapi ada hewan kurban yang rusak tetapi tidak dianggap cacat, artinya boleh dikurbankan. Yang bagaimana? Pertama, hewan yang patah tanduknya karena tabrakan misalnya atau tersangkut patah tanduknya, boleh dikurbankan. Yang kedua, hewan yang sudah dikebiri, dikebiri itu dibuka pejantangnya, ya, itu membuat daging itu semakin gemuk. Jadi kedua ini boleh dikurbankan. Allahu a'lam bishawab. Pemirsa dimanapun berada, dalam melakukan penyembelihan maka wajib hukumnya menyebut nama Allah, ya, ingat itu. Sebaliknya haram hukumnya menyembelih hewan pada saat sedang emosional. Ini jangan dicoba-coba, jangan sampai mendapat kualat. Ini banyak terjadi, sehingga makna yang terkandung dalam bacaan kita ketika menyembelih harus disertai rasa kasih sayang terhadap hewan. Coba kita perhatikan bacaannya begini, ya. Perhatikan, jika penyembelihan mewakilkan orang lain, maka doanya yang dibaca begini: Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza an abdillah. Kemudian disebut namanya. Kalau kurban disebut satu persatu namanya orang, ya. An abdillahi, misalnya Hasan, Hasna, dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, untuk sembelihan umum, artinya tidak ada nama yang disebutkan, bacaannya begini: Bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza minka walaka.
Artinya dengan nama Allah yang Maha Besar, terimalah nikmat yang datang dari engkau dan akan kembali kepadamu. Ya, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, jika sembelihan untuk diri kita sendiri, ya, maka bacaannya begini: Bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza anni. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Agung atas segala keridhaan, terimalah nikmat dari saya. Ya, saya kira demikian ya. Husnul khatimah bagi yang berniat melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha, maka disunatkan mulai dari tanggal 1 Zulhijjah tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, tidak memotong kumis dan sebagainya. Ya, jadi ini salah satu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti selesai berkurban baru bisa bercukur dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai dengan ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.